Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Sangat luar biasa ya. Kalian tadi pagi sudah makan? Sudah, Ibu. Ada yang tidak jawab? Mungkin dia tadi pagi itu belum makan. Iya, Ibu. Kenapa? Baik ya anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Saya itu baik, silakan. Berdiri ya, anak-anak. Ya Ibu. Semuanya berdiri ya. Ya Ibu. Ya. Ibu guru dan teman-teman, menurut kesempatan yang pada berdoa, dalam Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih banyak ya untuk Elan. Ya Ibu. Baik anak-anak, Ibu absen dulu ya. Siapa-siapa yang tidak hadir dan yang hadir hari ini ya. Ya Ibu. Elan, hadir Ibu. Dewi Jaya, hadir Ibu. Selfie, hadir Ibu. Tosi, Halo, Ibu. oke, hari ini sudah hadir semua ya anak-anak. Ya Ibu. Baik anak-anak, hari ini Ibu itu membawa gambar ya. Ya Ibu. Oke, sudah lihat gambarnya? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Ya, sudah jelas gambarnya ya anak-anak. Ya Ibu. Baik ya anak-anak. Nah, kalian sudah perhatikan gambar ini ya. Ya Ibu. Baik, setelah anak-anak perhatikan, yang satu menunjukkan gambar bertengkar dan satu lagi menunjukkan anak berbagi. Menurut kalian, mana perilaku yang baik di antara dua gambar ini? Saya Ibu, berikan silakan. Perilaku yang pertama Ibu yang dimana oleh kami Ibu. Oke, baik ya, bagus sekali. Nah, bagus ya jawabannya sangat tepat. Coba kita beri tepuk tangan. Anak-anak, kalau kita hidup rukun, kita akan merasa nyaman, punya banyak teman dan belajar menjadi menyenangkan. Sebaliknya, kalau kita tidak rukun, kita bisa sering bertengkar dan tidak punya teman. Apa kalian hidup seperti itu? Tidak, itu masih kalian saling bertemunya. Iya Ibu. Baik ya anak-anak. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu tentang hidup rukun itu. Yang pertama itu memahami arti hidup rukun. Nah, yang kedua itu mengetahui contoh hidup rukun. Nah, yang ketiga itu menerapkan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, anak-anak, hidup rukun adalah sikap hidup yang menunjukkan bahwa kita bisa hidup bersama orang lain dengan damai. Jadi di sini anak-anak, rukun itu berarti sikap hidup yang menunjukkan kita itu bisa hidup bersama dengan orang lain dengan damai ya. Ya Ibu. Kita tidak saling menyakiti, tidak saling mengejek dan tidak bertengkar ya. Anak-anak, sikap mengejek itu tidak baik ya. Hidup rukun itu harus berdamai dengan orang lain. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berinteraksi dengan orang lain. Karena itu kita harus menjaga sikap agar hubungan kita tetap baik. Kalau komunikasi kita atau interaksi kita dengan teman, dengan guru, dengan keluarga itu tidak baik, maka kita itu tidak akan mempunyai teman atau mempunyai hubungan yang baik dengan teman ya. Nah, di sini Ibu mau bertanya kepada anak-anak ya. Kalau kalian berbagi makanan dengan teman, itu termasuk hidup rukun atau tidak? Hidup rukun Ibu. Oke ya, hidup rukun ya. Baik, itu benar sekali jawabannya ya. Kalau kita berbagi makanan dengan teman, itu termasuk hidup rukun ya. Itu salah satu termasuk contoh sikap hidup rukun. Nah,
Ibu mau tanya lagi, kalau mengejek teman itu hidup rukun atau tidak? Tidak, Ibu. Ya, itu hebat sekali dengan kalian ya. Mari kita beri tepuk tangannya karena kita bisa membedakan mana yang namanya hidup rukun dan mana yang merupakan tidak hidup rukun. Ya. Kalian sangat hebatnya, ternyata kalian bisa membedakan antara keduanya. Sekarang kita lihat contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh yang pertama itu contoh di rumah. Yang pertama itu membantu orang tua. Nah, siapa di sini itu kalau di rumah itu membantu orang tua? Saya, Ibu. Ya, bagus sekali ya. Ternyata kalian itu di rumah itu membantu orang tua. Nah, yang berikut itu tidak bertengkar dengan saudara. Siapa di sini yang sering bertengkar dengan saudara? Tidak ada ya, Ibu. Nah, Ibu rasa itu harus rukun dengan saudara sendiri ya, jangan bertengkar dengan saudara. Contoh di sekolah itu yang pertama itu berbagi alat tulis. Jadi di sini berbagi alat tulis itu ketika teman kalian itu tidak lupa membawa pulpen atau buku, kalian itu harus membagikan buku kalau ada kalian kelebihan buku atau poin. Yang berikut itu menghormati guru. Kalau lihat guru lebar itu jangan asal bodoh ya. Kita itu harus sapa ya. Yang berikut bekerja sama dalam kelompok. Nah, contoh di lingkungan itu bermain bersama. Nah, kalau kita bermain dengan teman itu kita harus bermain bersama ya, jangan bermain dengan sendiri-sendiri saja ya. Yang ketiga itu saling membantu tetangga. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas pada kalian untuk didiskusikan di kelas ya dengan teman kalian. Nah, kalian coba tuliskan ini soal diskusinya ya. Ya, anak coba siapkan buku dan pulpennya ya. Ya, Ibu. Ibu bacakan soalnya ya. Ya, Ibu. Ya, sebutkan 2 contoh hidup rukun di sekolah. Sebutkan 2 contoh hidup rukun di sekolah ya. Ibu kasih waktu untuk kalian untuk mendiskusikannya. Satu kelompok itu 2 orang ya. Silakan berdiskusi. Sudah, Ibu. Selesai anak-anak? Sudah, Ibu. Sudah. Baik, siapa kelompok pertama? Siapa yang mau menjawab? Oke, silakan ini kelompok pertama ya. Silakan menjawab. Contoh hidup rukun di sekolah yaitu tidak bertengkar dan saling menghargai. Oke, tidak bertengkar. Tidak mengejek teman, mau mendengarkan pendapat teman lain. Oke, tidak bertengkar ya. Ini adalah jawaban dari kelompok satu ya, tidak bertengkar. Yang kedua tadi apa? Saling membantu teman. Saling membantu temannya. Yang kesulitan belajar. Saling membantu ya. Oke ya, ini adalah contoh hidup rukun di sekolah, tidak bertengkar dengan teman dan saling membantu. Nah, jawaban dari kelompok satu itu sangat luar biasa ya. Ini adalah contoh hidup rukun di sekolah. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok satu. Baik, sekarang adalah jawaban dari kelompok dua. Silakan. Saya Ibu. Oke, silakan. Ya. Contoh hidup rukun di sekolah itu Ibu, saling berbagi bersama teman. Kalau teman ada kesulitan, harus kita bantu Ibu. Saling berbagi ya. Oke, itu tadi jawaban dari kelompok 2. Nah, jawaban dari kelompok 2 juga itu sangat luar biasa ya. Kalian tadi sudah mengerjakan soal itu dengan baik ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kalian sangat luar biasa karena sudah bisa menjawab soal yang Ibu berikan tadi ya, anak-anak.
hidup rukun itu memiliki banyak manfaat. Nah, banyak manfaatnya karena jadi manfaat yang pertama itu kita itu punya banyak teman. Nah, kalau yang kedua itu suasana nyaman. Kalau kita itu berdamai dengan orang lain dan saling membantu orang lain, hidup rukun dengan orang lain, jadi suasana kita juga nyaman ya. Jadi kita tidak merasa dibenci atau dijauhi oleh teman-teman karena kita itu punya sikap yang rukun dengan teman-teman sebaya. Nah, yang ketiga itu tidak ada pertengkaran. Sebaliknya anak-anak, kalau tidak rukun, yang pertama itu kita akan sering bertengkar. Kalau kita itu tidak hidup rukun, kita akan saling bertengkar setiap hari. Bahkan kemanapun kita pergi, kalau kita itu tidak hidup rukun dengan orang lain, itu kita akan sering bertengkar dengan orang lain. Nah, yang kedua itu dijauhi teman-teman. Kalau kita itu tidak berbagi dengan teman-teman, tidak menghormati guru, atau tidak membantu teman-teman yang mengalami kesulitan, kita itu akan dijauhi oleh teman-teman kita ya. Nah, kita itu akan sulit mendapatkan teman-teman. Nah, dan yang terakhir itu suasana itu tidak nyaman. Kalau kita itu tidak rukun, suasana kita itu tidak nyaman. Anak-anak, setelah ibu menjelaskan manfaatnya tadi hidup rukun itu, ibu mau tanya lagi kepada kalian. Kalian mau hidup rukun atau tidak? Mau ibu. Kalian sangat anak-anak yang sangat baik ya, karena kalian itu mau hidupnya rukun sesama teman kalian. Nah, jadi mulai hari ini kita itu harus saling menghargai, mau berbagi, tidak mudah marah dan saling membantu. Baik anak-anak, apakah kalian bisa lakukan ini? Saling menghargai, mau berbagi, tidak mudah marah dan saling membantu. Kalian bisa lakukan ini teman-teman? Bisa, Ibu. Nah, itu sangat pentingnya. Kalian harus ingat empat ini ya. Saling menghargai, mau berbagi, tidak mudah marah, dan saling membantu. Nah, anak-anak, penjelasan materinya tadi sudah selesai. Yang terakhir itu kita bisa simpulkan bersama ya. Yang pertama itu hidup rukun adalah hidup saling menghargai. Nah, apa itu tadi? Hidup rukun adalah hidup saling menghargai. Nah, yang kedua itu hidup rukun penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang ketiga itu hidup rukun membuat kita nyaman dan bahagia. Nah, sekarang ibu ingin bertanya lagi. Apa yang akan kalian lakukan setelah belajar hari ini? Ayo, apa yang akan kalian lakukan setelah belajar hari ini? Saya Ibu, yang kita boleh bertengkar dengan teman Ibu. Terus harus berbagi, satu sama lain, apa lagi? Saling membantu ya, menghormati guru ya. Itu tadi ya. Oke anak-anak, bagus sekali ya jawaban kalian sangat luar biasa ya. Ternyata kalian itu bisa menyimpulkan materi yang kita ajarkan pada hari ini. Iya Ibu. Baik anak-anak, terima kasih waktu kalian pada hari ini karena kalian belajar dengan semangat hari ini ya, sehingga kalian bisa menangkap materi yang ibu jelaskan dengan baik. Kalian itu sangat luar biasa. Nah, itu tadi penjelasan materi kita hari ini ya anak-anak. Tentang apa anak-anak? Tentang hidup rukun. Jangan lupa tadi ya anak-anak, kita itu harus saling membantu dan menghargai, itu adalah salah satu cara kita untuk hidup rukun. Baik anak-anak, sampai di situ saja materi kita hari ini. Sebelum kita pulang, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Saya silakan berdiri, oke Yen, silakan.
Anak-anak semuanya berdiri ya. Ya Ibu. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, murah Tuhan serta dengan kesucian pada wanita dan kesucian Tuhan Yesus. Santa Maria Bunda, doakan kami yang berdosa ini pada waktu kami mati. Amin. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini ya. Sampai jumpa. Ibu.